Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrina Auliaman dengan NIM S1S1240060. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan penelitian saya tentang pengaruh tahun produksi dengan harga awal terhadap harga jual kendaraan bekas. Nah, yang saya analisis menggunakan regresi linear berganda. Pertama, saya jelaskan dulu bahwa data yang saya gunakan ini bukan saya kumpulkan sendiri. Saya menemukan dataset kendaraan bekas yang sudah tersedia, kemudian saya olah, saya analisis, dan saya susun menjadi sebuah laporan untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika. Nah, di bagian pendahuluan ini saya menjelaskan bahwa harga jual kendaraan bekas dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi fisik, mobil, jarak tempuh, merek, dan tentu saja umur kendaraan. Nah, tapi dalam laporan ini saya memilih untuk fokus kedua variabel utama, yaitu yang pertama ialah tahun produksi kendaraan dan juga harga awal kendaraan. Nah, alasannya karena dua variabel ini termasuk faktor yang paling umum digunakan untuk menilai harga kendaraan bekas. Nah, di sini saya juga menyampaikan rumusan masalah di bagian ini seperti bagaimana karakteristik datanya, apakah ada hubungannya antara variabel, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap harga jual. Selain itu, saya juga menyebutkan tujuan penulisan eh, yang dimana itu seperti mendeskripsikan data, melihat hubungan antar variabel, dan menyusun model regresinya. Nah, di bagian landasan teori ini, yang pertama itu saya membahas tentang harga jual kendaraan dan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti tahun produksi. Nah, menjelaskan usia mobil dan pada umumnya semakin tua sebuah mobil, semakin turun nilai jualnya karena depresiasi. Sementara harga awal kendaraan menggambarkan kelas kendaraan tersebut ketika baru, sehingga biasanya kendaraan dengan harga awal tinggi memiliki harga jual yang lebih tinggi juga. Nah, selanjutnya saya menjelaskan teori mengenai regresi linear berganda. Itu eh, di mana itu teorinya berlandaskan dengan persamaan pada dasarnya itu Y sama dengan beta nol plus beta satu x satu plus beta 2 x 2 dan berakhir beta n xn plus epsilon. Nah, bagian teori ini menjadi dasar untuk analisis yang akan saya lakukan di bab berikutnya. Nah, lanjut ke bab metode penelitian. Pada bab ini, penelitian saya menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, data yang saya gunakan adalah data sekunder yang berisi 100 kendaraan. Dalam penelitian ini, saya fokus pada tiga variabel yaitu Y, yang dimana adalah harga jual kendaraan, X1 tahun produksi, dan X2 harga awal kendaraan. Nah, di mana teknik analisisnya itu yang saya gunakan ada dua, yaitu yang pertama analisis deskriptif untuk melihat gambaran umum data, yang kedua ada regresi linear berganda untuk melihat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, selanjutnya ada bab 4 di mana ada hasil dan pembahasan. Itu eh, di bagian ini itu terdapat analisis deskriptif data. Nah, dari data yang saya analisis, tahun produksi kendaraan berkisar antara tahun 2003 hingga 2018 hingga tahun 2018 itu harga awal kendaraan berada pada rentang 2 juta sampai 92 juta dan harga jual kendaraan berkisar antara 0,35 juta sampai 35 juta. Nah, saya juga menyertakan di bawah ini terdapat histogramnya. Histogram untuk melihat sebuah datanya, yang pertama pada gambar 4.1 itu adalah histogram tahun kendaraan, gambar 4.2 histogram harga jual, dan selanjutnya ada histogram harga awal kendaraan. Nah, di mana grafik-grafik tersebut menunjukkan bahwa kendaraan dengan tahun produksi sekitar 2011, dari 2011 hingga 2015 itu cukup mendominasi dataset.
Nah, lanjut pada bagian hubungan tahun produksi dengan harga jual dan harga awal kendaraan itu, pada bagian ini saya menampilkan sebuah scatter plot antara tahun produksi dengan harga jual dan juga antara harga awal dengan harga jual. Dan dari grafik ini terlihat pola bahwa semakin baru tahun produksinya, itu itu semakin tinggi harga jualnya. Nah, semakin tinggi harga awalnya dan semakin tinggi pula harga jualnya. Nah, visualisasi ini membantu memberi gambaran awal sebelum analisis regresi dilakukan. Nah, selanjutnya di sini terdapat hasil regresi linear bergandanya, di mana hasil analisis ini menunjukkan bahwa R squared-nya sama dengan 48,18%. Itu artinya model dari regresi dapat menjelaskan sekitar setengah dari variasi harga jual kendaraan bekas. Nah, selanjutnya hasil uji F-nya itu, nah di uji F-nya itu menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan nada. Nah, dari analisis ini diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 2012,31313 plus 0,6224 66 kali X1 dikurangi 0,3021 kali X2. Nah, interpretasi dari persamaan ini adalah yang pertama itu tahun produksi memiliki pengaruh positif terhadap harga jual. Nah, semakin baru tahun produksinya, semakin tinggi juga harga jualnya. Nah, harga awal memiliki pengaruh negatif yang kemudian besar disebabkan karena depresiasi kendaraan yang cukup besar. Nah, selanjutnya pada perbandingan hasil regresi dari berbagai model prediksi ini, pada bagian ini saya menguji pengaruh masing-masing variabel secara individual. Nah, hasil uji T itu sendiri itu menunjukkan bahwa keduanya baik tahun produksi maupun harga awal berpengaruh signifikan. Nah, di bagian perbandingan model, saya mencoba beberapa model dan hasilnya model dengan dua variabel X1 dan X2 memberikan hasil terbaik. Nah, baik. eh Dan selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan, di mana pada bagian kesimpulan saya menyampaikan bahwa yang pertama itu tahun produksi dan harga awal terbukti berpengaruh signifikan terhadap harga jual kendaraan bekas. Dan yang kedua itu model regresi yang saya gunakan mampu menjelaskan sekitar 48% variasi harga jual. Dan yang ketiga itu tahun produksi memberikan pengaruh positif. Dan yang keempat itu harga awal memiliki pengaruh negatif karena faktor depresiasi. Nah, selanjutnya untuk saran sendiri itu pada penelitian berikutnya, saya menyarankan agar ditambahkan variabel lain seperti kilometer, kondisi kendaraan, atau merek karena faktor tersebut juga dapat mempengaruhi harga jual. Nah, baik. eh Selanjutnya itu cukup penjelasan dari saya. Nah, sekarang saya akan menutupnya dengan ucapan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.